teman-teman, kembali lagi bersama kami yaitu kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan video pembelajaran tentang tata surya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama aku Dila Triasmin Fauzia. Dan nama teman-teman aku yang pertama ada Intan Yulianti, yang kedua ada Rina Mubayanatul Haq, dan yang terakhir ada Hinda Aulia Fadila. Biar teman-teman gak penasaran, yuk simak video kita. Sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi merupakan kumpulan dari bintang, di mana bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi pada galaksi Bima Sakti. Pada tahun 1543, model tata surya yang disebut dengan model heliosentris yang menjelaskan bahwa matahari berada pada pusat alam semesta dan planet-planet, termasuk bumi, berputar mengelilingi matahari dalam orbitnya masing-masing. Model ini mengganti model geosentris yang lebih dulu dikemukakan, yang menjelaskan bahwa bumi merupakan pusat dari tata surya. Kemudian ada komponen-komponen tata surya. Komponen tata surya terdiri dari matahari, planet, dan berbagai benda langit lain seperti satelit, komet, dan asteroid. Tata surya terletak di galaksi Bima Sakti atau yang biasa disebut juga Milky Way. Bumi, tempat berpijak, merupakan salah satu dari 8 planet yang ada di dalam tata surya. Kemudian, komponen yang pertama dari tata surya yaitu matahari. Matahari merupakan pusat tata surya. Matahari memiliki gravitasi yang besar hingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Matahari adalah bulatan gas dengan diameter 1,4 kali 106 km. Semakin mendekati inti matahari, maka temperatur matahari akan semakin meningkat. Matahari memiliki ukuran sebesar 332,830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran massa yang besar ini menimbulkan kepadatan inti yang besar agar bisa mendukung kesinambungan fungsi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Lapisan-lapisan matahari terdiri dari bagian inti yang merupakan lapisan paling dalam matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona yang menjadi lapisan terluar matahari. Yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam planet dan cirinya. Yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Macam planet ini berputar perlahan sekitar 2 kali untuk setiap 3 orbit yang dilengkapinya. Permukaan kawahnya dapat mengalami suhu di atas 800 derajat Fahrenheit atau setara dengan 426,7 derajat Celcius. Nah, karena jaraknya yang dekat dengan matahari, namun suhu di sisi yang menghadapi jauh dari matahari sangat dingin, yaitu sekitar minus 279 Fahrenheit atau minus 137 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada Venus. Venus merupakan planet kedua terdekat dengan matahari. Ukurannya sedikit lebih kecil dari bumi. Macam planet ini memiliki 2 permukaan kawah panas dengan suhu permukaan sekitar 900 derajat Fahrenheit atau setara dengan 482 derajat Celcius, produk dari efek rumah kaca yang tak terkendali. Nah, meskipun atmosfernya tidak setebal planet manapun di luar angkasa, hal ini merupakan yang paling tebal dari planet-planet terensial.
yang sebagian besar dari planet asam sulfat dan karbon dioksida. Nah, kepadatan atmosfernya membuat tekanan udara di permukaan 90 kali dari bumi. Panas dan tekanan membuat planet ini jelas tidak ramah bagi kehidupan. Venus dijuluki juga sebagai bintang kejora dan tidak memiliki satelit layaknya Merkurius. Yang ketiga yaitu Bumi. Bumi menjadi planet ketiga terdekat dari Matahari dan planet terestrial terbesar. Macam planet ini juga merupakan satu-satunya planet yang diketahui menampung makhluk hidup dan satu-satunya yang diketahui memiliki air cair di permukaannya. Atmosfer yang sebagian besar terbuat dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida sangat penting bagi kemampuan bumi untuk mendukung kehidupan. Meskipun permukaan bumi sebagian besar terdiri dari air, planet ini juga memiliki daratan besar yang menampung berbagai ekosistem yang menakjubkan. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Lalu yang keempat yaitu ada Mars. Nah, para peramal zaman kuno menyebut Mars ini merupakan planet keempat dari Matahari sebagai planet merah. Warna merah permukaannya berasal dari oksida besi atau karat di tanah. Topografinya dicirikan oleh gunung berapi besar dan lembah yang dalam. Nah, macam planet ini sering mengalami badai angin di seluruh wilayah. Mars juga memiliki 2 satelit alami. Beberapa fitur permukaan Mars seperti dasar sungai kering mengisyaratkan kemungkinan bahwa air sebelumnya ada di planet ini dan mungkin masih mengalir di bawah permukaan. Atmosfer karbon dioksida sangat tipis di Mars dengan hanya 1/100 tekanan atmosfer bumi. Planet ini lebih dingin daripada bumi dengan suhu permukaan berkisar antara -171 hingga 32 derajat Fahrenheit atau setara dengan -113 hingga 0 derajat Celcius. Lalu yang selanjutnya yaitu Jupiter. Nah, lebih jauh dari Matahari melewati cincin asteroid terletak planet terbesar di tata surya yaitu Jupiter. Yang pertama dari planet gas raksasa, pola awan warna Jupiter yang khas disebabkan oleh badai yang besar dan berputar-putar di atmosfernya. Yang terutama terdiri dari hidrogen, helium, metana, amonia, dan es air. Badai besar dan paling khas yaitu bintik merah besar lebih besar dari bumi. Macam planet ini memiliki 63 bulan dan sistem cincin redup Jupiter memiliki 75 satelit alami. Lalu selanjutnya ada Saturnus. Nah, Saturnus merupakan planet ke-6 dari Matahari yang juga merupakan raksasa gas. Macam planet ini identik dengan bentuknya yang mengesankan karena cincin planet yang luas dan kompleks. Cincin-cincin itu mengorbitkan planet ini dalam pita tipis setara 1 mil. Jari-jari Saturnus adalah sekitar 9,5 kali dari bumi dan bukannya satu bulan yang remeh, ia menawarkan 62 bagian dalam Saturnus seperti Jupiter. Sebagian besar terbuat dari hidrogen dan helium. Mendekati inti tekanan intens mengubah gas menjadi cairan dan akhirnya menjadi bentuk logam dan menghantarkan listrik. Saturnus memiliki 82 satelit alami. Selanjutnya ada Uranus, yaitu jenis planet yang berputar pada porosnya dengan sedikit miring. Raksasa es Uranus berputar pada poros yang sejajar dengan orbitnya dengan diameter 31.518 mil atau 50.723 km. Planet dingin ini 4 kali ukuran bumi dan terbuat dari atmosfer besar metana dengan inti padat metana beku. Uranus memiliki sistem cincin redup dan 27 bulan di orbitnya. Uranus memiliki 27 satelit alami. Yang terakhir yaitu ada Neptunus. Jenis planet selanjutnya yaitu Neptunus ini merupakan planet biru yang termasuk pada planet yang terjauh dari Matahari dan menjadi tempat yang sangat dingin. Permukaannya mencapai -353 Fahrenheit atau setara dengan -211 derajat Celcius. Jaraknya dari Matahari dan orbitnya yang besar, 1 tahun di Neptunus adalah 165 tahun bumi. Nah, atmosfernya kebanyakan metana yang memberi planet ini warna biru. Bagian dalam dingin planet ini adalah es. Metana seperti semua planet. Baik,
Materi selanjutnya yaitu benda-benda langit. Yang pertama yaitu planet kerdil. Pada sistem tata surya memiliki planet-planet kecil yang dipandang berbeda dengan planet lain karena orbitnya tidak jelas. Berikut ini adalah planet-planet kecil yang dimiliki tata surya, antara lain Pluto, Ceres, dan Eris. Sejak ditemukan pada tahun 1930 hingga tahun 2006, Pluto dianggap sebagai sebagian dari planet yang ada di dalam tata surya. Namun, pada tanggal 13 Desember 2006, Pluto dimasukkan ke dalam kategori planet kerdil karena tidak memenuhi salah satu syarat sebagai planet yang tidak memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih, atau tidak ada benda langit lain di orbit tersebut. Yang kedua yaitu asteroid. 4 planet yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars disebut dengan planet dalam. Sedangkan sisanya yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut sebagai planet luar. Antara planet dalam dan planet luar terdapat sabuk asteroid, yaitu ribuan planet kecil dan pecahan-pecahan yang masih diperdebatkan asalnya. Asteroid juga disebut planetoid. Orbitnya yang tidak jelas sering membuat asteroid jatuh ke bumi atau ke planet lain. Yang ketiga yaitu ada komet. Komet sangat berbeda dengan asteroid. Komet adalah benda angkasa yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Komet biasa juga disebut bintang berekor. Garis edar komet tidak seperti orbit planet atau satelit. Ada yang memiliki orbit berbentuk elips, tetapi kebanyakan mempunyai orbit berbentuk parabola. Komet terdiri atas kepala dan ekor. Ekor komet sebenarnya merupakan bagian dari kepala komet yang terlempar keluar dari tempatnya karena gaya dorong matahari. Semakin mendekati matahari, ekor komet akan semakin memanjang. Komet yang jaraknya dekat dengan bumi akan secara periodik tampak sangat melintas. Misalnya, komet Halley yang terlihat setiap 76 tahun sekali. Yang keempat yaitu bulan dan satelit. Satelit merupakan suatu benda yang ada di ruang angkasa yang mengitari benda lain dan akan tetap pada gaya tarik benda lain yang ukurannya lebih besar. Planet yang memiliki satelit adalah Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bulan merupakan satelit alami bumi yang banyak mempengaruhi gejala alam di bumi, misalnya pasang surut air laut. Jarak bulan ke bumi adalah 384 kali 10 pangkat 3 km dengan diameter bulan 0,27 kali diameter bumi. Massa bulan adalah 7,35 kali 10 pangkat 22 kg dengan gravitasi sama dengan 0,17 kali gravitasi bumi. Karena bulan tidak memiliki atmosfer sehingga meteor mudah jatuh dan menghancurkan permukaan bulan. Oleh karena itu, permukaan bulan terdiri dari dataran tinggi yang penuh dengan kepundan. Yang terakhir yaitu meteor. Meteor adalah serpihan-serpihan benda padat yang berterbangan tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroid, ekor komet, atau pecahan dari benda-benda langit lainnya yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga membuat serpihan-serpihan benda langit tersebut melesat serta terbakar hingga sampai ke arah bumi. Meteor juga disebut sebagai fenomena emisi cahaya dalam atmosfer bumi. Kecepatan meteor memasuki atmosfer bumi antara 11 sampai dengan 72 km per detik. Kemudian terbakar pada ketinggian sekitar 100 km. Meteor juga disebut bintang jatuh, benda langit yang berterbangan secara tidak teratur dengan orbit tidak tetap dan tidak bercahaya disebut meteoroid.
Meteoroid yang jatuh karena gaya tarik bumi akan berpijar akibat gaya gesekan atmosfer bumi. Jika mencapai permukaan bumi tanpa terbakar, habis disebut sebagai meteoroid. Dari yang terakhir yaitu rotasi dan revolusi bumi. Gerak rotasi bumi adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri. Gerak ini dengan arah negatif atau timur yaitu dari barat ke timur. Jika kita lihat dari pesawat antariksa tepat di atas kutub utara, maka bumi berotasi berlawanan arah jarum jam. Maksudnya arah negatif. Gerak rotasi bumi ini dapat dibuktikan dengan percobaan bandul Foucault. Ada 6 peristiwa yang diakibatkan oleh gerak rotasi bumi ini. Yang pertama, ada peredaran semu harian benda langit. Setiap hari kita mengamati peredaran matahari dan benda-benda langit melintasi dari timur ke barat. Pergerakan matahari dan benda-benda langit dari timur ke barat itu disebut dengan peredaran semu harian benda langit. Ini karena pergerakan yang kita amati bukan semata-mata disebabkan oleh pergerakan matahari dan benda-benda langit tersebut, melainkan disebabkan oleh rotasi bumi dari barat ke timur. Kedua, ada pergantian siang dan malam. Belahan bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang, sebaliknya yang tidak terkena sinar matahari itu mengalami malam. Karena bumi berotasi terus-menerus dari barat ke timur, maka setengah bagian bumi terkena matahari dan setengah bagian bumi tidak terkena matahari. Jadi, dengan kata lain, pada suatu tempat dalam satu hari selalu terjadi pergantian siang dan malam. Yang ketiga yaitu perbedaan waktu. Nah, waktu pada bujur standar dinamakan waktu standar atau waktu lokal. Waktu yang ditunjukkan oleh bujur standar yang lebih ke barat lebih kecil dari waktu yang ditunjukkan oleh bujur standar yang lebih ke timur. Batas penanggalan internasional ialah tempat-tempat yang terletak pada bujur 180 derajat, di mana tempat di timur dan di barat ini akan berbeda waktu satu hari. Yang keempat, ada perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Akibat rotasi bumi, garis tengah khatulistiwa itu lebih besar daripada garis tengah kutub. Ini menyebabkan percepatan gravitasi di permukaan bumi ini berbeda-beda, karena percepatan gravitasi atau G berbanding terbalik dengan radius R2. Maka percepatan gravitasi di ekuator atau khatulistiwa akan terjadi lebih kecil daripada percepatan gravitasi di kutub. Jadi, jika kita bergerak dari khatulistiwa menuju kutub, maka percepatan gravitasi ialah akan semakin besar. Nah, yang kelima ada pembelokan arah angin. Arah angin tidak persis searah dengan arah gradien atau arah gradien tekanan, yaitu dari daerah isobar tekanan tinggi ke isobar tekanan rendah ini disebabkan oleh adanya efek gaya Coriolis pada angin. Gaya Coriolis bukanlah gaya sebenarnya, melainkan gaya semu yang timbul akibat efek dua gerakan, yaitu yang pertama ada gerakan rotasi bumi dan gerakan benda relatif terhadap permukaan bumi. Nah, yang terakhir atau yang keenam ada pembelokan arus laut. Karena arus-arus permukaan laut itu disebabkan oleh angin, maka seperti halnya angin, arus laut juga disimpangkan oleh rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelok searah jarum jam atau ke kanan di laut-laut belahan bumi utara dan berlawanan arah jarum jam ke kiri di laut-laut belahan bumi selatan. Materi yang terakhir yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut dengan ekliptika. Selama mengitari matahari, torus bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Orbit planet-planet lain tidak sebidang dengan ekliptika. Sudut antara bidang orbit planet lain dengan ekliptika disebut dengan inklinasi. Dilihat dari matahari sebagai kerangka acuan, bumi melakukan suatu revolusi dalam 365,256 hari dalam sebuah orbit elips yang mendekati
lingkaran. Bumi berevolusi dalam arah negatif atau berlawanan arah jarum jam. Artinya, jika kita berada dalam pesawat antariksa tepat di atas kutub utara, maka kita akan melihat bumi mengitari matahari dalam arah yang berlawanan jarum jam. Gerak revolusi bumi ini pun mengakibatkan beberapa peristiwa yang dapat dirasakan oleh para penghuni planet ini, di antaranya perubahan lamanya siang dan malam, pergantian musim, dan adanya pergerakan semu tahunan matahari, serta yang terakhir yaitu terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Nah, sekian pematerian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.